Ini potensi kerugian konsumen 99 triliun. Oke. Jadi potensi kerugian kita 99 triliun. Dan inilah hasil kita bersama, hasil tim turun ke lapangan, dan kita akan verifikasi ulang. Salah satu menteri dari kabinetnya Pak Prabowo yang terus saya support dan saya kabarkan untuk masyarakat, yang kinerjanya luar biasa dan mesti kita apresiasi, ya Pak Amran Sulaiman. Itu Menteri Pertanian yang kerjanya sekarang fakta nyata ada hasilnya, tidak omong-omong. Dia benar-benar bekerja dengan total demi kita, demi masyarakat. Bahkan berbagai hal yang dia bongkar itu gak ditindaklanjuti dengan baik loh. Ada. Memang dulu waktu rame-ramenya banyak goreng tak sesuai minyak goreng, tak sesuai takaran. Ada yang diperkarakan sampai pengadilan. Gak ada tuh. Banyak yang ketangkep. Ini makin menggambarkan pemerintah gak ada koordinasi yang efektif. Mana tuh janji Pak Prabowo untuk memberantas korupsi? Kalau hal-hal sepele seperti ini tidak ditindaklanjuti. Dan kasus terbaru yang diungkapkan sama menteri di 3 periode masa jabatan kabinet, menyebut akibat perlakuan perusahaan perberasan, potensi kerugiannya itu bisa tembus 99 triliun loh. Hitungannya gimana ini? Wah, anaknya gila, kedian ini. Segitu gedenya itu. Hanya masalah perberasan. Lah ngitungnya Pak Amran itu piye. Dan yang bikin aku emosi tenanan ini, 99 triliun itu ngerampok uang kita. Duitnya rakyat. Ya meh duitnya rakyat apa duitnya negara apa dua emosi ini gak bener ini. Dan Pak Amran itu menghitung kerugian negara itu sampai 99 triliun. Lagi-lagi. Walaupun wis dipaparkan dengan sangat detail dukungan dari pemerintah kayak ogah-ogahan males. Wedi nek do keseret-seret. Ora tenanan. Lalu nek Begawan muni ngono kuwi, apa sih wujud dukungan pemerintah buat ngebantu Pak Menteri? Ya semua aparat keamanan turun ke bawah no kudu. Ngrebek itu produsen beras yang tidak sesuai sama ketentuan pemerintah. Pak Prabowo harus menggelar sidang kabinet khusus, itu baru jempol itu. Tidak lanjut itu temuan dari Pak Amran supaya bersih. Dan mulai dari itu aja lah. Ini kepentingan rakyat. Beras itu kebutuhan pokok rakyat. Kalau dipermainkan sama produsen-produsen itu, Pak Prabowo harus marah. Ya tetap adem jilem. Tenang, gak ada tindak lanjutnya. Loh, dari kementerian hanya mau memanggil para produsen. Persis kayak kasus minyak goreng dulu itu. Ya nggak sesuai takaran. Yang 1 kilo hanya berapa, 900 ml atau gimana. Dan Begawan prediksi ini, kasus ini berlalu begitu saja. Nggak bakal ada satu pengusaha pun diproses hukum. 99 triliun loh, wah gede itu. Dudu berarti 1.000 Rp5 apa 10 perak. Pak Menteri bahkan memperlihatkan kalau data yang disampaikan itu bukan mengarang. Itu fakta, detail. Harusnya aparat keamanan sekaligus Pak Prabowo harus perintahkan usut itu. Tangkapin itu. Nah, semua sudah diuji oleh Pak Amran. Dites, dicek dulu. Ya, bener gak ada penyimpangan. Saya nambahin Begawan emosi itu. Semua hasil produksi dites di 13 laboratorium loh. Oh, yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Hasilnya gimana? Bluk. Bluk tahu bluk. Kalau orang domino itu nilainya 10, 0. Kabeh sampel ditemukan ketidaksesuaian. Gimana nih, Pak Prabowo? Kerugian rakyat bisa tembus segitu loh. Duit banyak itu 99 triliun. Dan itu semua duitnya rakyat.
Lalu akibat apus-apusan perkara dodolan beras. Ini masalahnya ini hidup rakyat. Harusnya orang-orang seperti itu dihukum mati ini. Ini hubungan dengan perutnya rakyat ini. Masa sih gak ada kemarahan belas ini di hati Pak Prabowo ini. Yang saya dengar mau mengejar para koruptor sampai ke Antartika. Apa para penjahat pemberasan itu ngerti? Konsumen kan sudah membedakan kualifikasi beras-beras itu. Ditipu pun ya meneng wae. Pasrah diem gak berbuat apapun. Ibarat kita beli beras premium 5 kilo, tapi yang 7,5 kilo on beras bulog dicampur kan ya kroso. Rasanya beda. Memang kita bisa tahu ada beras dicampur, yang nyampur tuh. Mana yang kelas super, mana yang beras kualitas paling rendah kan nggak tahu. Nah kita biasanya ngamati beras mahal itu bersih, tidak pecah, nggak kecampur kerikil atau godong gitu loh, atau termasuk katutan gabah, malah kadang-kadang kutune barang. Nek beras kualitas bawah seringnya kusem, butirannya gak utuh, ada katutan benda cilik-cilik, ya gabah, lemah atau batang padi dan sebagainya. Mosok kita pas beli beras, meh mili menir siji-siji sing pecah di sini, nah mungkin itu. Produser itu ya tahu sebenarnya, paham ngoplos beras itu kena aman, paling aman gitu. Ini dihapusi siapa? Rakyat. Harusnya harganya cuma 5.000 atau 7.000, karena dihapusi, dioplos sama produsen-produsen itu rakyat jadi beli 12.000. Itu penipuan yang sangat biadab. Harusnya Pak Prabowo tahu. Emang ada ngompoles yang bisa bedain, bedake beras campuran beda kualitas sama beras murni berkualitas. Kan dia enggak. Tapi Pak Amran sudah menguji. Pak Amran menemukan hal ini sehingga kerugian uang rakyat yang harus dibayarkan kepada produsen itu mencapai 99 triliun. Yang kudunya harganya murah jadi larang. Karena dicampur. Kelingan Pertamax oplosan. Lo jangan dikira lo beras premium kemasan tidak melakukan kecurangan kayak gini juga. Harus diteliti, buktinya seperti yang sudah dibilang Pak Menteri. Sebanyak 212 merek dari produsen melakukan kecurangan. Ini horor ini. Biadab ini. Horor banget ini. Ngeri ini. Itu yang disampaikan Pak Menteri. Pengusaha-pengusaha mau menaikkan pendapatan kok kayak enting gitu loh. Dengan duit 99 triliun mayar banget tuh. Dengan jalan merugikan rakyat, nyolong haknya rakyat yang harusnya membayar 8.000 jadi 12 atau 13.000. Rampok itu. Memang segitu gede. Bukannya buat satu pengusaha. Ada pengusahanya beras ada 300 orang. Ini pengusaha gede. Di rata-rata dari nominal 99 triliun. Maka tiap pengusaha untungnya 330 miliar. Atau sebulan mencapai 27,5 miliar. Wah, sementara pengangguran di mana-mana rakyat sudah kaya, beli beras. Padahal nggak kuat justru malah ditipu sama para pengusaha-pengusaha produsen beras. Sekali lagi dikatakan biadab itu. Om Begawan marah. Kita yang rakyat jelantah sehari pengen dapat penghasilan 100-150 ribu saja. Pontang-panting kemeringat. Sebab sudah tahu, produksi pertanian kita melimpah ruah hingga bisa swasembada pangan. Nek terus swasembada hanya buat nipu rakyat, apa gunanya? Nggak ada gunanya. Lagi-lagi swasembada beras hanya bikin kaya sebagian kecil orang. Kaya para pengusaha, para pejabat. Memangnya ada yang bisa nyebut nama petani melu sugih mergo swasembada pangan? Rene. Sing numpang sugih yo pengusaha yo pejabat. Yang nggak duwe sawah, nggak pernah ngelihat sawah, ora tahu macul. Gak hidup di desa, bahkan dia berada di gedung-gedung percangkar langit di Jakarta sana. Kejem bener hidup ini. Indonesia itu negara yang paling kejam, paling biadab yang dilakukan oleh para pengusaha dan para pejabat. Urusan beras, urusan mangan aja ditipu sama pejabat, sama para pengusaha. Di tengah tingginya panen petani, idealnya harga beras kan turun.
Kenyataannya enggak. Nah, temuan Menteri Pertanian ini di saat kita surplus beras, harga di tingkat produsen turun. Lah kok di konsumen naik? Ini corong ekonomi ngendi ini. Makanya Pak Amran ngusut keanehan kayak gini. Ayo kita dukung ini Pak Amran, Menteri Pertanian. Kita bongkar semua itu. Pak Prabowo ini gimana sih? Sudah tahu seperti ini tidak perintahkan kejaksaan, aparat keamanan, kepolisian dan sebagainya untuk mengusut hal seperti ini. Idealnya kan berlaku rumus pasar. Anggar suplai berlimpah, harga mudun. Itu hukum ekonomi. Namun fakta yang dijumpai malah harganya naik. Ini kan ambivalen ini. Kan itu anomali, janggal. Ora sak mesti ini. Karena apa? Ya karena perbuatan-perbuatan para pejabat, para petengkulak, para produsen yang menipu rakyat dengan biadab. Lu para penegak hukum, ya jangan diem aja. Katanya untuk melindungi rakyat. Digaji rakyat loh. Dengan beras dijual sesuai standar atau HET. Para pengusaha itu wis untuk keuntungan, jangan rasa ngoplos. Apalagi saya pakai model pokil-pokilan curang kayak gituan. Bubrahin korona ini. Dulu pertama oplosan belum selesai ini ada beras oplosan lagi. Nah para penegak hukum kudune lo satset langsung melakukan tindakan, sudah ada bukti yang sudah dites dalam laboratorium oleh Pak Menteri. Kenapa tidak segera dilakukan penyelidikan? Ini hanya dari urusan beras. Rakyat rugi sampai 99 triliun. Durung soal-soal yang lain. Makanya kita ini susah jadi negara maju. Sing kelas pengusaha gede ya makin blegedu. Sedang rakyat sebaliknya semakin sekarat. Sentik-sentik urip ya, bekane rong minggu pisan. Anda dihitung dari 99 triliun itu di rata-rata buat semua keluarga se-Indonesia. Berapa rupiah hanya buat beli beras dalam setahun? Nek di rata-rata sama jumlah keluarga di Indonesia yang mencapai 75 juta keluarga. Per tahun kerugian tiap keluarga mencapai 1.320.000 karena membeli tidak semestinya. Membeli beras oplosan yang harusnya 7.000, 8.000 kita bayar 12.000. Artinya gini, setiap rumah tangga dalam sebulan ketipu atau terlalu mahal beli beras mencapai 110.000 tiap 10 kilo. Kita mau beli beras sebulan sekali atau 10 hari sekali. Intinya membayar lebih mahal dari yang seharusnya. Senilai 110.000 tadi. Masa negara mau membiarkan rakyat yang nanggung kerugian ditipu, dibohongi oleh para pejabat dan para pengkolak pengusaha? Lalu apa tujuannya? Apa keuntungannya? Apa benefitnya buat rakyat? Kita bisa swasembada beras itu apa fungsinya? Manfaatnya pada rakyat apa? Gak ada. Yang untungnya mereka. Kalau per bulan setiap keluarga membayar beras lebih mahal hingga 110.000 per 10 kilo, bisa harga beras lebih mahal 5.000 sampai 15.000 dari harga seharusnya. Tentu nek dihitung begini, maksudnya Pak Menteri loh, tanpa menyelisihi aturan negara. Para produsen beras itu wis dapat laba gede sebenarnya, tanpa pukil-pukilan, tanpa bohong-bohongan, tanpa ngapusi rakyat. Tanpa oplosan, itu paparan Pak Amran menandakan kelakuan para produsen itu bertindak kejam biadab. Nek aku wong Jawa Timur bilang jiancuk mereka itu. Ya, di saat situasi lagi abot ngene, itu pengusaha-pengusaha beras koyo tegel menambah beban kita. Yang kudu tak jelaskan juga, kita bayar lebih mahal loh per kilo beras itu. Bukan sekedar harga beras dilebihkan alias dijual di atas harga eceran tertinggi. Modusnya bukan sekedar menyelisih HET pemerintah. Modelnya ono sing niru kasus pertama oplosan yang saya katakan tadi. Serta kasus minyak goreng yang nggak sesuai takaran. Om Begawan bilang begini ini dudu hasil investigasiku loh. Aku hanya mengulang balai ini disampaikan oleh Pak Amran, Menteri Pertanian. Kan kualifikasi beras kita itu mulai yang premier hingga beras bulog atau apa ya, intinya beras yang buat orang miskin lah. Nah di pasaran para produsen beras ngejual beras itu dikopiok, dimix, dicampur, dioplos alias tidak sesuaikan dengan aturan pemerintah. Nah Kementan dan Satgas Pangan itu menemukan 3 kategori, yakni ada yang tidak sesuai mutu, tidak sesuai berat, lalu tidak sesuai harga. Contoh ini
untuk tidak sesuai mutu, plek ketiplek sama Pertamax oplosan. Di pasaran beras premium atau super itu isinya campuran dengan kualitas beras di bawah premium. Dioplos, plek sama. Bilangnya Pertamax, isinya campuran Pertamax sama Pertalite. Ya ginian ini, kan tandanya nggak sesuai sama standar. Konsumen jelas dirugikan, dihapusi. Dan selisihnya di mana? Ya jelas di harga. Mungkin bagi wong-wong sugih, orang gagas, pada nggak mikir, rumangsane rasane podo wae. Kita yang bukan kelas mereka, nggak pernah merasakan beras premium itu. Dan dari penelusuran Kementerian Pertanian, Pak Amran, ada 85,56% sebaran beras yang tidak sesuai mutu. Badala. Hah? Rakyat se-Indonesia itu dihapusi. Wah, jancuk ini. Ini yang bagaimana jamin ini? Nek kelas beras bulog atau beras raskin, gak mungkin kecampuran beras mewah. Rakitan 1 on beras rojo lele, Sunda. Segitu banyaknya loh persentasenya. Terus dari harga eceran tertinggi berdasarkan aturan pemerintah, rupanya dipasarkan banyak ditemukan. Dijual di atas HET. HET yang ditetapkan pemerintah itu memang berlaku nasional. Cuma ada zona dan kawasannya. Misalnya per kilo beras premium di zona 3 maksimal harganya 15.800 misalnya. Di pasar menjualnya 16.000 hingga 18.000 per kilo. Ini wes ra bener. Nggak boleh. Nah terus keberhasilan swasembada padi atau beras yang dibangga-banggakan Presiden. Itu untungnya buat kita apa? Hah? Manfaat buat rakyat apa? Wong nyatanya harga beras juga mahal dan malah justru dibohongi kita sama para pengusaha dan para pejabat. Hasil melimpah di lapangan malah harganya mudah. Dan sama Kementan ada 59,78% ditemukan kasus yang tidak sesuai HET. Wah, horor gak itu? Hah? Biadab gak itu? Ngeri banget itu. Jebol kondisi atau kenyataan di kehidupan kita ini mau lagi beras loh, Bung. Gimana dengan komoditas lain, Bos? Satu poin yang juga disorot sama Kementan, ada 21% produsen beras yang timbangannya itu beratnya nggak sesuai labelnya. Wedan ra ini. Ini mengulas pas kisur-kisurnya minyak goreng itu. Oh, begal itu saya mumet ini. Saya emosi ngerti ini model-model perilaku para pengusaha ini. Ya semuanya. Makin kesini mentalnya kayak preman-preman wae. Ternyata gak hanya ada sebutan ormas yang perilakunya kayak preman. Industri perberasan juga sama seperti preman. Suka ngerampok, suka nipu, suka bohong pada rakyat. Jare negara kita itu punya Pancasila. Wong-wonge do beragam kabeh. Ben Senen ngucapke Pancasila diapalke. Adat ketimurane ya apik jarene wong Indonesia itu. Masa iya bakulan barang dengan satuan berat dengan berat sesungguhnya? Ora kelop. Nek para pedagang, para usahawan di jaringan pasar tradisional tidak turut ngawasi, makin remuk warga negara kita ini. Takaran di kemasan misalnya, isi 1 kilo, 3 kilo atau malah 5 kilo. Barang ditimbang ulang tidak sesuai label. Yang beginian ini dianya tidak diajarkan. Tapi dinengke wae. Bukan hanya para pelaku dipanggil. Nek mau dikandhani tok ora dirungokke. Fungsinya apa pemerintah itu? Untuk apa fungsinya pemerintah? Aparat seperti apa? Rakyat kan sudah bayar pajak. Pada patuh dan nggak banyak protes. 82% pajak rakyat untuk mengatasi APBN. Kenapa pemerintah tidak mengembalikan kesejahteraan kepada rakyat? Malah justru dibohongi, dihapusi. Kalau ada yang melanggar, ya ambil tindakan tegas loh. Wah, ini orang itu. Bila perlu tidak hanya tutup pabriknya, seret para pelaku itu ke pengadilan. Atau penguasa itu ngadepi pengadilan. Apa pengadilan rakyat? Kan enggak perlu. Indonesia itu negara hukum. Selain itu ada yang sengaja buat menyembunyikan identitas. Sekarang banyak kok merek-merek beras baru. Atau kemasan beras yang belum terdaftar itu pasti buat ngilangin jejak biar gak diusut sama negara. Mafia bener ini. Tenan ini. Semoga masyarakat paham, semoga masyarakat ngerti apa yang saya sampaikan. Makin lengkap sudah. Para pengusaha beras berpesta pora. Gambaran ini makin menegaskan melimpah atau gagalnya swasembada pangan bagaikan buah si malakama bagi rakyat. Maju kena, mundur kena.
dimakan bapak mati, tak dimakan ibunya semaput itu. Ada panen padi melimpah yang dicurangi konsumen. Loh, nek tidak sembada pangan, tidak ada swasembada, gagal memenuhi panen standar pemerintah. Duit APBN dipakai buat impor beras. Sing rugi siapa? Yo rakyat meneh. Lho tenan. Dadi rakyat Indonesia, utamane wong cilik, pilihane hanya rekoso apa kesekso. Gak ada pilihan mulya. Sing mulya ya mung siji tok, Pak Mulyono itu. Yang sekarang wis hartanya begitu melimpah. Ingat, para pejabat, para pengusaha, para produsen. Tuhan itu ada. Akan ada balasannya karena Anda telah membohongi rakyat Indonesia. 280.000 jumlahnya. Jangan salah paham. Salam ngompol, salam begawan, jangan lupa subscribe. Dadah.